Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tegalrejo 3, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri Tegalrejo 3 beserta tenaga kependidikan SD Negeri Tegalrejo 3. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah memberikan kita nikmat sehat tentunya, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan syafaatnya kita dapat dikumpulkan nanti di yaumul akhir bersama orang-orang yang saleh. Begitu harapannya seperti itu, karena kita hidup di dunia hanya sementara dan hidup yang kekal itu adalah di akhirat. Begitu Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan diseminasi budaya positif yang kita terapkan di SD Negeri Tegalrejo 3 pada khususnya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai supaya kita nggak tegang, kita ice breaking dulu. Kita main-main sebentar dulu ya Bapak Ibu, supaya tidak tegang. Tapi sebelumnya, seperti biasa kami di pendidikan calon guru penggerak, sebelum kegiatan dimulai kita harus membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu harus dilaksanakan begitu. Yang pertama, kita harus selalu merasa senang dan bahagia dulu. Begitu ya Bu Indah. Kemudian yang kedua, ketepatan waktu durasi adalah 1 jam. Berarti kita nanti sesuai kesepakatan kelas kita, kegiatan diseminasi ini dilakukan hanya 1 jam. Begitu tepat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kemudian yang ketiga adalah HP-nya di silent Bapak Ibu. Monggo silahkan nanti dikondisikan ya kan. Kemudian yang keempat adalah tentu saja yang kita harus tekankan ketika berada di ruang kolaborasi adalah saling menghormati dan menghargai pendapat temannya. Kemudian yang terakhir, boleh makan dan boleh minum. Monggo saya persilahkan. Pak Pono kata monggo sakit muncul sakit dengan Pak Pono. Baik, kita main-main dulu. Saya punya ice breaking Bapak Ibu Guru. Karena kita Pak Guru sama Bu Guru ice breakingnya pakai knowledge, pakai pengetahuan. Kita coba ya Bapak Ibu Guru. Pak Pono kita coba. Baik, ini ada pedang, ada dot, tapi O-nya itu diganti dengan U, ada gan dan ada tank. Jadi di sini ada, ketika dipecahkan ada pedangdut ganteng. Ganteng atau ganteng Pak Pono? Kemudian mari kita coba Bu. Iya, saya punya ada 4 gambar. Iya, coba ada mie, kemudian Nolong orang tua. Ini orang tua loh.
Tuang air. Gimana? Tuang air. Pak Iwan menjawab dengan tuang air. Biasanya kami lakukan sebelum kegiatan itu untuk mencairkan suasana. Baik, Bapak Ibu, akhirnya satu lagi. Saya punya kata, tapi kita beri tepuk tangan dulu. Oke, saya punya kata. Misalnya saya aku begitu. Akhir kata itu kan Bapak Ibu. Silakan nanti secara berurutan dibuat kata juga begitu. Tapi Bapak Ibu nanti yang paling akhir yang dibuatkan. Kalau aku dari ya Bu. Kemudian tang, maka dituliskan. Betul, kemudian nanti juga berkalimat sampai ujungnya Pak Ewan. Bentar Pak Ewan di sini. Baik, saya punya kata. Jadi ini selalu kami lakukan untuk biar refresh begitu sebelum materi. Kita mulai dari Bu Salasa. Oke. Baik, saya punya kata saya. Ayo Bu ya, mau dilanjut. Saya ambil. Saya ambil lagu. Saya ambil lagu. Unik. Oke. Saya ambil lagu unik. Ketiga. Saya ambil lagu unik. Ketiga. A. Asik. Oke, asik. Saya ambil lagu unik. Ketiga. Asik. Bagaimana Bu? Kangen. Asik kangen. Saya ambil lagu unik. Ketiga. Asik kangen. N Bu. Makan. N Bu. Lagu kangen nostalgia. Ayo Bunda. Apa ya? Apa ya? Oke. Saya ambil lagu unik. Ketiga. Asik kangen nostalgia. Apa ya? Manis deh. Luar biasa Bapak Ibu, ice breaking kita siang hari ini untuk mencairkan suasana kita. Mohon izin menyampaikan materi budaya positif pada seluruh Dewan Guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri Tegalrejo 3. Baik, latar belakang bahwa Ki Hajar Dewantara atau yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan budaya positif. Budaya positif dapat dibangun melalui disiplin positif, melalui keyakinan kelas, dan melalui segitiga restitusi di sekolah. Keyakinan kelas dibangun bersama murid dan guru yang berpihak pada murid.
Kemudian semua warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Begitu latar belakang yang dapat saya sampaikan. Kemudian budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bahwa pembelajaran saat ini ditekankan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid dan guru hanya sekedar sebagai fasilitator. Lanjut. Konsep utama budaya positif: perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada restitusi, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Hari ini yang akan saya bahas berikut Bapak Ibu cukup banyak, tapi insya Allah dapat selesai dengan pemahaman yang cukup baik. Begitu. Nah, paradigma belajar, Bapak Ibu, paradigma belajar kita harus sudah mulai berubah, bahwasanya itu adalah sekolah itu tempat yang menyediakan lingkungan aman, nyaman untuk belajar, bertindak mandiri, bertanggung jawab, disiplin berkaitan dengan kontrol kita sebagai guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ada tangan kirinya atau tangan kanannya, baik ada A dan ada B, Anda dan teman Anda. Kemudian sopirlah atau Bapak Ibu bisa menggenggam tangan Bapak Ibu kuat-kuat. Nah, di dalam tangan Bapak Ibu ini ada benda, misalnya, oke. Teman Anda B itu akan mencoba merebut dengan sekuat tenaga. Ada yang meminta memberikan benda tersebut, merajuk-rajuk, merayu-rayu, bahkan ada yang mengancam untuk meminta benda yang telah Bapak Ibu pegang kuat-kuat. Nah, apakah benda yang ada di tangan Bapak Ibu itu Bapak Ibu berikan? Itu kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu punya benda yang sudah dijaga erat-erat, kemudian ada teman kalian yang ingin memintanya, ada yang merajuk, mengancam. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah mau diberikan saja atau sesuai dengan kontrol diri kita? Betul. Sesuai dengan apa? Kontrol diri kita sendiri. Kan begitu Bapak Ibu? Kalau kita kontrol dirinya, kita tidak mau memberikan benda kita yang miliki, mau dipaksa seperti apapun, kita tetap akan mempertahankan. Itulah fungsi kontrol diri Bapak Ibu. Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol, Bapak Ibu, itu sebuah ilusi kalau guru mengontrol murid. Kemudian juga ilusi semua penguatan positif efektif itu sudah bermanfaat. Yang ketiga bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, tidak. Untuk era pendidikan di zaman sekarang tidak diperbolehkan. Bapak Ibu, ilusi bahwa guru menguatkan karakter atau ilusi bahwa membuat orang bersalah itu menguatkan karakter, tidak betul. Perubahan paradigma teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita sama, tidak. Bahwa realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang
sama, tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu yang harus kita pegang. Kemudian yang ketiga, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak boleh, tidak bisa. Kita berusaha harus memahami pandangan orang lain. Tidak boleh disamakan. Begitu Bapak Ibu. Itu merupakan perubahan paradigma kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Bahwa hanya ada diri saya yang mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol Bu lain, Bu Rita atau Bu Indah? Tidak. Paradigma kita sudah berubah bahwa saya atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Pembelajaran ini terkadang kita terlena, tapi sebenarnya pembelajaran ini sangat bermanfaat. Bahwasanya adalah kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain berbeda. Oke, semua orang melihat hal yang sama tidak. Semua orang memiliki sisi pandang, sudut pandang yang berbeda sesuai versinya masing-masing. Kemudian adalah kita harus berusaha memahami sudut pandang orang lain, bahwa kita tidak bisa disamakan cara pandangnya. Kemudian adalah kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Betul Bapak Ibu, itu mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan tentang perubahan paradigma teori kontrol yang kadang kita sedikit lupa. Baik, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Pak Pono, disiplin itu apa Pak Pono? Wah, Pak gurunya disiplin sekali ya. Disiplin apa Pak Pono? Tepat waktu, oke. Apalagi Pak, disiplin berkaitan dengan diri sendiri bisa nggak Pak Pono? Bisa ya? Oke. Disiplin kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi kalau disiplin itu sebenarnya kemampuan memerintah diri sendiri, mengontrol diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah. Sebenarnya itu disiplin Pak Pono. Memang atau kasih kan diperintahkan. Dan tugas kita adalah kan menumbuhkan disiplin itu. Gitu. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Pak Pono daripada mengatakan lemah atau gasik beratolah untuk dihukumkan begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menumbuhkan kontrol diri sendirinya. Apa sih nilai kebajikannya kalau Mas Pono, Mas Eman berangkat lebih pagi begitu? Nah, cara pandangnya kita yang dibalik gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri atau mengontrol diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Sebenarnya itu arti disiplin. Baik, konsepnya Bapak Ibu, konsep budaya positif. Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi konsep budaya positif itu ada banyak sekali Bapak Ibu yang akan diterapkan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, teori hukuman, teori penghargaan dan restitusi serta keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol guru, restitusi dan segitiga restitusi. Banyak sekali budaya positif ini. Tapi kalau sudah dipelajari, nanti cara pandang kita akan berubah terhadap anak, Bapak Ibu. Jadi dulu saya yang suka marah-marah dengan anak, begitu. Kadang kita suka marah, terlepas kontrol. Tapi beberapa
beberapa 3 bulan ini setelah saya sedikit mendapat ilmu itu saya cenderung lebih tenang gitu. Ternyata apa sih fungsinya marah-marah? Ternyata marah itu ada caranya Bapak Ibu. Tidak boleh menyalahkan, ada caranya. Nanti saya beritahu. Ketika langsung marah, kenapa tidak ditanya? Alasannya apa? Bapak Ibu guru dulu juga sering salah loh gitu. Jadi kita dulu Bapak Ibu yang berperan, baru kita anaknya yang kita sentuh hatinya begitu. Jadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif? Hal yang kita pelajari hari ini. Jadi disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa reward. Bapak Ibu, menghukum no, reward juga no. Kadang kita pakai reward no, ya begitu. Usahakan. Jadi disiplin positif itu no hukuman no reward. Tidak boleh. Kalau reward ada efeknya enggak sih? Efek negatifnya Bu Ain? Ada. Mengharapkan reward begitu. Jadi disiplin positif berarti disiplin tanpa hukuman, tanpa reward. Oke, baik. Apa sih nilai kebajikan itu Bapak Ibu? Nilai kebajikan itu sangat banyak Bapak Ibu. Ada keadilan, ada tanggung jawab, ada kejujuran, ada bersyukur, ada lurus hati, integritas, kasih sayang, rajin, disiplin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan? Tidak memandang suku, Bu. Bisa diterapkan mau di suku manapun juga, tidak memandang latar belakang seseorang, begitu nilai kebajikan universal. Lanjut. Oke. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu pengennya apa, Bu? 1, biasanya perilaku yang dilakukan itu identik dengan menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, begitu, atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketiga, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Bahkan kita pun juga sering seperti itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Begitu. Lanjut. Hukuman dan konsekuensi ada bedanya tidak Bapak Ibu? Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Oke, kalau hukuman itu sifatnya satu arah, namun tidak membawa baju olahraga harus 10 kali, itu Pak Pono? Iya. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, itu hukuman. Itu hukuman. Dan murid hanya menerima manduk-manduk, gitu Pak Pono, begitu, tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Hukuman hanya bersifat satu arah Pak Pono. Yang kedua adalah konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Bedanya seperti itu. Sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bapak Ibu, jadi bedanya itu. Kalau hukuman itu dari guru langsung, tapi kalau konsekuensi itu tentunya sudah ada kesepakatan dalam satu kelas. Jadi anak-anak akan timbul keyakinan bahwasanya kalau saya melanggar kesepakatan,
konsekuensinya apa. Nah, jadi konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid mengetahui sebelum konsekuensi yang diterima. Itu bedanya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman hanya satu alat, tapi konsekuensi itu adalah sudah disepakati bareng-bareng. Biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen dalam bukunya tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Bapak Ibu, saya mau tanya, mengapa kok tidak peraturan saja? Kita sudah punya loh peraturan, tetapi kenapa harus keyakinan? Saat ini seperti itu Bapak Ibu Guru. Mengapa harus baru? Gimana Bapak? Coba menjawab. Kalau dulu kata-katanya peraturan itu membuat anak itu menjadi seperti ketakutan. Tetapi sekarang harus berubah menjadi keyakinan kelas, itu karena harus diyakini, harus tumbuh dari hati anak-anak. Dan biasanya peraturan itu kata-katanya itu panjang, tapi keyakinan kelas itu sekarang dibuat menjadi satu kata. Misalkan anak-anak peraturannya misalkan tidak boleh nakal dengan teman. Terus, nah itu nanti disingkat menjadi sayang untuk keyakinan kelas gitu. Betul. Bapak Ibu, jadi paradigma kita sudah berubah, boleh begitu. Ya. Yang kalau kita kenal dulu dengan peraturan, sekarang kenapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau pergi pakai helm, kenapa tidak? Coba paradigmanya dipikir, dibalik. Kalau mengendarai helm, kalau mengendarai sepeda motor menggunakan helm untuk apa? Misalnya seperti itu akan sedikit lebih mengena di hati anak atau peserta didik. Nah, mengapa toh? Kenapa hari ini telah? Kenapa tidak seperti ini Pak Bono? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu ke sekolah? Begitu Pak. Kita tanyakan kepada peserta didik, biasanya apakah kalau kamu terlambat sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Begitu. Anak akan lebih mengena di hati, dan keyakinan itu akan lebih tumbuh di hati peserta didik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih langkah menyusun keyakinan kelas, Bapak Ibu? Jadi biasanya kalau tahun ajaran baru yang kita lakukan ini, menyusun dulu keyakinan kelas yang akan disepakati. Yang pertama misalnya adalah menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Kalau saja masalahnya itu kan pasti banyak, Bapak Ibu. Biasanya ada yang sering telat, atau ada yang suka mungkin sedikit jahil atau apa. Itu dibuat sebuah keyakinan supaya kondusif begitu. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kamu pengen kelasmu itu seperti apa? Kita tanyakan kepada peserta didik kita yang ada di dalam kelas. Terus yang ketiga adalah setelah bertanya atau mengeksplorasi ide dari murid, yang ketiga adalah mengambil kesimpulan berdasarkan murid, bukan berdasarkan impian Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir adalah
Bapak Ibu jangan lupa setelah membuat keyakinan kelas harus juga ditandatangani kontrak keyakinan kelas, supaya ketika kita ada anak yang melakukan kesalahan, kita bisa cross check di situ. Lanjut, oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah disampaikan Bu Arin tadi. Misalnya Bapak Ibu ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas kita adalah tanggung jawab. Satu kata saja, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab. Yang kedua, dilarang menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Apa sih nilai keyakinannya? Ya, dilarang mengganggu, berarti harus menghormati orang lain. Nilai keyakinannya itu, keyakinan kelasnya itu. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Komitmen. Begitu saja. Disiplin, komitmen, begitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Bisa kita simpulkan dengan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, jadi keyakinan kelasnya adalah sabar, begitu. Kemudian menggunakan masker, keyakinan kelasnya adalah untuk apa? Kesehatan. Dan kemudian ada jangan berlari di kelas atau koridor, berarti adalah keyakinan kelasnya adalah aman. Ya. Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, kemudian adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa memiliki, kemudian adalah kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Itu kebutuhan kita Bapak Ibu Guru, yaitu adalah kebutuhan dasar kita. Fisiologis itu berkaitan dengan fisik, begitu ya Bu, makan, minum, pemenuhan kebutuhan kita, rasa aman, kemudian ada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kemudian adalah kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Nah, Bapak Ibu, ada restitusi 5 posisi kontrol guru kita. Seorang pendidik ada 5 posisi kontrol. 1, apakah kita pendidik sebagai penghukum? Ya. Dulu ya Pak Pono. Pak Pono jujur sekali ya. 2, apakah kita seorang pendidik yang pembuat merasa bersalah? langsung dulu begitu. Apakah kita sebagai teman? Iya. Apakah sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Nah, betul. Jadi langsung refleksi diri. Aku penghukum benar. Katanya begitu Pak Pono. Membuat merasa bersalah sudah benar. Sebagai teman sering, sebagai pemantau atau sebagai manajer, nanti kita akan lihat mana yang paling ideal. Penghukum Pak Pono. Apa sih penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bahkan secara verbal saja itu sudah termasuk hukuman. Terkadang sekarang lebih suka lempet ketika melihat murid kita. Oh, nanti aku menghukum secara verbal. Tidak ya Bapak Ibu. Pak Pono langsung tertawa. Contoh
Patuhi aturan saya atau awas. Itu menghukum sebagai penghukum ya Pak Polo. Awas kalau kamu, awas kalau besok telat sekolah itu ya Pak. Iya. Kalau kamu publik saya ikut dan saya pelajaran saya. Nah, begitulah. Iya. Pak Polo. Jadi kejadian yang itu kemarin ya. Pak Polo begitu. Baik. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti terakhir selesai. Begitu, itu seorang penghukum. Nah, guru seperti ini besok kalau tidak menggawa belajar olahraga, tidak usah ikut pelajaran olahraga. Iya. Nah, biasanya ada yang begitu, Pak Polo. Iya. Dulu, ya betul itu dulu, betul sekali. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya berhasil, yaitu adalah cara dia otoriter. Menurut versi dan pola pikir cara pandang dia, oh nek aku begini muridku pasti bisa. Baju yang dipakai Bu Rita belum tentu cocok dipakai Bu Yani, kan begitu? Kan tidak boleh begitu Pak Pono. Nah begitu. Lanjut Pak Pono. Pembuat merasa bersalah. Tadi ketika saya bilang pembuat merasa bersalah sudah begini. Saya dulu pernah begitu, Bu. Mari kita lihat. Baik, membuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bahkan merasa bersalah atau rendah diri, hatinya merasa tidak baik-baik saja. Contohnya, ibu sangat lebih halus kalau ini dibandingkan dengan penghukum. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Perkataan itu sederhana tapi membuat seseorang itu terlukai hatinya. Majlub katanya Miss Ozi. Oke. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Halus perkataannya. Begitu. Yang kedua, berapa kali ya Bapak itu harus memberitahu kamu panas begitu ya, kucing pilo begitu ya, begitu. Ternyata itu memberikan dampak psikis yang kurang baik. Mari kita belajar dari sini dulu. Begitu, oke. Yang dulu ya dulu, saya biar yang biar begitu ya. Oke. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Berarti aku salah terus. Berarti aku mengecewakan Bu Ain. Berarti aku itu ramu dengan ada efek psikis gitu. Ada efek psikis terhadap diri murid. Walaupun kenyataannya memang Iya. anaknya agak susah memahami gitu ya. Ya, anak akan melebeli dirinya sendiri. Itu sebenarnya kadang kita itu tidak merasa tapi pernah terlontar bahwa kita itu namanya manusia, pernah melakukan kesalahan gitu, wajar. Jadi, oke. Kadang ini Bapak Ibu, saat kita tidak sadari membuat diri anak itu merasa tidak berharga. Walaupun perkataan kita itu hanya bersatu detik, tapi membuat anak merasa tidak berharga dan telah mengecewakan begitu. Itu sebenarnya efek kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Penghukum juga akan berefek negatif. Pembuat merasa bersalah juga begitu Pak Pono. Lanjut, nah teman. Oke, posisi guru sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, bahkan cenderung hubungannya itu dekat, begitu. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Itu banyak sekali kita lihat. Oke, ayo bantulah demi Bapak ya. Kayak dianggap temannya saja.
begitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu fungsi kontrol sebagai teman. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ada efek negatifnya. Efek positifnya apa? Kira-kira, Bu? Jika posisi kontrol teman guru ke murid apa, Bu? Apa posisi dampak positifnya? Dia senang Ya pastinya dia pasti senang ya, bahagia kalau ditolong oleh gurunya. Itu positifnya. Positifnya. Oke. Baik. Ada lagi dampak positifnya? Kontrol guru sebagai teman. Pak Bono mau mencoba dampak positif kontrol guru sebagai teman. Biasanya mudah tidak ada jaraknya dari guru dan murid. Iya. Orang tidak takut, Betul. senang, ceria. Betul ya. Betul. Itu salah satu dampak positif memang kita akui. Bahkan tipikal guru sekarang itu kalau dianggap temannya itu merasa senang atau bahagia, tapi tidak terlepas ada kontrolnya ya Bapak Ibu. Guru antara kontrol guru dan kontrol muridnya. Kalau sudah seperti teman itu biasanya anak-anak lebih gampang untuk curhat. Kita dapat mengetahui masalah anak tersebut begitu dan kita dapat mencari penyelesaiannya. Namun juga sekali lagi ada posisi-posisi kontrol kita sebagai guru. Kapan kita menjadi seorang teman dan kapan kita menjadi seorang guru begitu. Pemantau Pak Iwan. Bagaimana sih guru itu sebagai pemantau? Pemantau itu kan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dipantau Bapak Ibu, kamu sedang melakukan apa? Kalau kamu melakukan kesalahan, sanksinya atau konsekuensinya apa? Dalam pembelajaran itu kita juga sebagai pemantau loh Bapak Ibu. Wah, Faisal kenapa mengantuk? Pasti kita akan memantau. Kenapa tidak mandi? Kenapa nilainya turun? Fungsi kita sebagai pemantau asal tidak dimandikan Mbak. Baik, yang terakhir adalah manajer. Apa itu? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik. Haikal, Bu Guru boleh tanya kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Alasannya apa? Begitu. Coaching, kita menyebutnya begitu. Alasannya apa melakukan itu? Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Begitu. Ada beberapa tahap yang harus kita selesaikan. Tidak hanya kita sebagai penghukum Pak Bono. Gelut misalnya gitu. Kenapa tuh gelut gitu ya Pak Bono? Kenapa tuh kamu berkelahi? Alasannya apa? Kenapa berkelahi? Begitu. Dulu juga, guru juga pernah berkelahi misalnya gitu. Dulu. Sekarang juga. Sekarang kamu sudah berubah, lebih baik. Coba cerita, begitu ya. Kita menggali dulu. Coba cerita alasannya berkelahi apa. Nah, setelah bercerita, kita dapat bertanya, apakah berkelahi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Begitu. Jadi kita kembalikan ke flashback kita ke keyakinan. Begitu. Nah,
Ibu yakin suatu saat pribadi Mas Haikal lebih baik lagi. Begitu. Oke. Di sinilah fungsi manajer Bapak Ibu. Maka dicari solusinya. Nah, kemudian memperbaiki nilai yang kesalahan yang ada. Begitu. Pak Pono, kenapa tadi berkelahi begitu, Pak? Alasannya apa? Coba diceritakan, begitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang restitusi. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi penekanan dalam hal itu adalah penekanan karakter. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan ada segitiga restitusi. Ini adalah sebuah gambar dari segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan. Baik. Oke, segitiga restitusi. Bagaimana sih Bapak Ibu kalau kita menemukan ada siswa yang misalnya berkelahi, kemudian ada yang telat, ada kasus yang ada pada diri mereka. Apa sih hal pertama yang dilakukan? Coba Bapak Ibu, kira-kira apa Bapak Ibu? Betul, baik, menanyakan alasannya. Kemudian setelah menanyakan alasannya gimana Pak Pono? Ada cara lagi Pak Pono? Panggil sebabnya ada. Oh, dipanggil sebabnya ada apa? Oke, ada cara lain lagi Pak? Baik. Yang pertama mungkin kita akan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Dalam arti begini, Bu Inder, nah kamu kenapa berbicara kotor? Tadi Bu Guru mendengar loh waktu istirahat kamu berbicara kotor, begitu kan? Ya, oke. Atau, nah kamu tidak dipanggil Bu Guru ke sini. Biasanya mereka akan bilang tidak tahu Bu. Oh sini, Bu Guru mau berbicara sebentar. Oke. Kenapa tadi berbicara kotor? Gitu. Oh, katanya nakal, begitu. Jadi kita menstabilkan identitas. Oh, nakal terus marah-marah berbicara kotor, kan gitu ya? Iya, kata mereka begitu. Iya. Tadi aku dinakalin. Kita stabilkan dulu identitas anaknya, biar dia tidak merasa bersalah. Biasanya dengan segitiga restitusi itu begitu. Oh, jadi begitu. Bu Guru dulu juga pernah marah, gitu. Sering marah, marah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, begitu. Rasa marahnya itu sudah mulai berkurang, gitu. Nah, coba terus yang kedua, setelah menstabilkan identitas anak, yang kedua adalah ditanya alasannya apa. Sini. Jadi coba cerita sama Bu Uut, alasannya apa, kenapa marah-marah. Jadi fungsinya menstabilitaskan identitas itu begitu anak. Bu Guru juga pernah pernah melakukan kesalahan, dan itu wajar, kita manusia, begitu. Itu distabilkan dulu posisi hati anaknya. Kemudian baru kita tanya, coba cerita sini, ada apa, alasannya kenapa sih, gitu. Nah, Bapak Ibu begitu, ditanya dulu alasannya. Setelah selesai ditanya alasannya, begini Pak Pono,
Terus guru mau tanya, kalau berbicara kasar, kalau marah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, begitu kita kembalikan, disadarkan, betul. Jadi prosesnya itu kan tidak dihukum ya Bu, jadi disadarkan Pak Bono, digiring. Begitu, oh iya boleh. Kalau omongannya kasar gitu ada setan begitu. Anyway, jadi distabilkan kondisi, distabilkan identitas anaknya tersebut. Setelah itu ditanya alasannya, begitu. Alasannya apa? Kenapa melakukan seperti itu? Gitu. Nah, setelah itu baru disadarkan, kata kalau versinya Bu Yen itu disadarkan. Setelah lama tertidur mungkin disadarkan. Disadarkan begini, sesuai tidak dengan keyakinan kelasnya. Cukup begitu. Tidak Bu. Nah, kalau sudah tahu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, begitu. Kita beri kekuatan. Bu Yeni yakin besok lagi Mas Eka bisa lebih baik lagi, menjadi anak yang tidak cepat marah lagi, menjadi anak yang tidak berkata kotor lagi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira coba kita kembalikan, refleksikan ke diri kita. Bagaimana? Apakah kita bisa menerapkan segitiga restitusi kepada anak didik kita? Bisa. Ini ya Pak Wana? Bisa. Oke. Nanti akan saya beri contoh sama Pak Pono. Coba ke depan Pak Pono. Saya gurunya atau Pak Pono gurunya? Pak Pono muridnya, saya gurunya. Coba Pak. Oke, ini murid kesayangan. Anggap saja murid kelas 6. Begini. Oke, anggap saja ini Pak Pono. Pak Pono itu muridnya Bu Uti. Ini memberikan contoh real kepada teman-teman Pak Pono. Oke, ini panggilnya Mas Pono. Nah, iya, oke. Nah, Kita mulai ya Pak ya. Dari satu menstabilkan identitas, kemudian kita akan mencari alasannya. Yang ketiga adalah kita akan menanyakan keyakinan, gitu. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam. Begitu. Kamu dipanggil Bu Uut ke sini, kira-kira tahu nggak ada apa? tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu masaknya apa dan panggil. Baik, sini. Kita cerita ya sebentar ya, dari hati ke hati. Nanti kalau nyaman gimana? Coba sini cerita sama Bu Ut tadi. Waktu istirahat nih, Bu Ut kan di kelas mendengar kamu itu sedang berantem sama temennya sambil marah-marah gitu. Betul tidak? Iya. Oh iya, betul. Oke. Sambil teriak-teriak marah-marahnya tadi kedengeran loh sama Bu Guru. Iya. Iya. Baik, marah ataupun berkata dengan keras. Dulu juga Bu pernah Bu juga manusia biasa, pernah melakukan kesalahan. Jadi marah itu hal yang wajar, dan kesalahan kita perbaiki. Oke ya Nak ya. Nah coba sekarang Bu mau tanya, kenapa tadi kamu kok marah-marah? Coba cerita, Bu pengen dengar. Ini Bu, tadi saya diejek sama Haika Bu. Karena itu ya saya yang marah. Dia mengatakan tidak baik kepada saya. Itu Bu dulu. Sama dia ini
jadi kamu tadi dikatakan hal yang tidak baik, terus emosi, Iya, Bu. terus marah-marah. Iya Bu. Dikatakan mantu. Jadi sekarang ibu tanya, apakah marah-marah, apakah emosi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Terus nilai keyakinan apa yang harus diyakini, yang kita terapkan? Kita harus saling apa? Ya kita harus sabar. Oh, kita harus sabar, disadarkan. Dari sisi ini kelihatan Bapak Ibu, harus sabar. Kemudian harus saling apa dengan temannya? Memaafkan Bu. Saling memaafkan. Harus ada apa lagi? Menyayangi. Saling menyayangi dengan temannya. Begitu Bapak Ibu. Maka kita beri penguatan. Maka kita beri penguatan. Bu Guru yakin. Nah, Mas Eka setelah kejadian ini tidak akan mengulangi lagi dan akan bersikap lebih sabar lagi, lebih menyayangi lagi, tidak suka marah lagi. Begitu ya Nak ya? Iya Bu. Tos dulu. Ini adalah contoh dari penguatan penerapan dari segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, disinilah peran segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Oke. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Begitu. Jadi mari kita kumpulkan sebagai nanti menambah pengetahuan kita apa saja sih kesepakatan kelas yang biasa kita gunakan. Begitu. Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan kertas, kemudian Bapak Ibu akan membuat satu contoh saja, masing-masing satu contoh kesepakatan kelas yang insya Allah di tahun ajaran baru bisa kita terapkan. Begitu di kelas. Mari kita eksplor kesepakatan kelas kita. Boleh 2 juga boleh, 3 juga boleh. Baik Bapak Ibu, saya akan membaginya kesepakatan kelas yang akan kita sepakati. Begitu di dalam kelas kita biasanya di tahun awal ajaran baru. Nah, kelas kami. Dua kita kamu isi 2. Kalau kamu dinas Satu saja. 2, bayar 2. Lain bisa banyak ya. Iya, bisa banyak bayar Ada itu. pengalaman. Pengalaman dia udah. Sudah mendapat sertifikat banyak. Ya udah. Harus dong pintar. Baik Bapak Ibu, kita coba eksplor kesepakatan kelas kita. Ini maaf. Oke, kesepakatan kelas ini biasanya nanti akan diyakini, disepakati oleh satu kelas sehingga membuat apa? Suasana kelas itu akan nyaman dan kondusif. Begitu. Baterai. Oke, cerita sudah selesai. Oke. Kalau kesepakatan bisa menimbulkan sanksi, kalau keyakinan tidak. Keyakinan kelas tidak menimbulkan sanksi.
dalam kelas. Konteksnya adalah kesepakatan kelas. Bapak Ibu. Menjalankan tiket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Betul. Ya, oke. Kemudian adalah memakai seragam yang lengkap. Boleh. Kemudian adalah mengangkat tangan saat bertanya atau berbicara. Juga boleh. Kemudian saling toleransi, saling menghormati juga boleh. Kemudian tidak malu untuk bertanya. Oke. Tidak menggunakan barang orang lain tanpa izin. Boleh. Kemudian adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Juga empati terhadap sesama teman. Boleh. Kemudian adalah datang tepat waktu maupun tidak boleh makan di dalam kelas dan sebagainya. Itu bisa dijadikan sebuah dasar sebuah kesepakatan kelas agar kondusif selama 1 tahun ke depan. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari kegiatan siang hari ini adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai guru mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan budaya positif yang ada dapat dimulai dengan melakukan praktek kesepakatan kelas. Insya Allah di Tegal Surga sudah mempraktekkan semua di awal tahun pembelajaran. Begitu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu Guru pada kegiatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Semoga menambah pengetahuan Bapak Ibu Guru, dan terima kasih. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.